Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh video micro teaching saya dengan materi kelas 12 semester 1, yaitu pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Metode pembelajaran yang saya akan berikan yaitu problem based learning, dan model pembelajarannya adalah picture to picture dan tanya jawab. Baik, silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dapat dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Muhammad Olaf. Dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Nah, baik, terima kasih Olaf. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Muhammad Olaf hadir? Hadir. Kayaknya hadir? Hadir. Iya. Rebecca? Hadir, Pak. Hadir. Odi hadir, Odi? Hadir. Alhamdulillah. Yang nggak hadir siapa ini? Bentar, kurang satu siswa nih. Safira kemana Safira? Kayaknya sakit ya, Pak. Sakit? Ayo deh. Ada surat izinnya nggak? Ada, Pak. Ada. Nanti Bapak lihat ya. Iya, Pak. Baik, karena salah satu dari teman kita ada yang sedang sakit, yaitu Safira. Kebaiknya kita mendoakan dia supaya lekas sehat, lekas kembali beraktivitas seperti biasa. Doa kali ini dapat dipimpin oleh saudari Kanya. Saudari Kanya dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, semoga teman-teman Safira dapat cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali dan bisa menerima pembelajaran di pekan berikutnya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Jadi gini, nggak semua orang tuh punya keinginan yang sama kalian. Dan kalian sendiri yang harus mencapai keinginan itu. Bagaipun mana caranya, asal caranya dengan baik, pasti kalian akan menggapai. Baik. Dan setelah itu, Bapak akan memberitahukan apa yang akan kita pelajari hari ini. Adik tahu nggak? Kita mau belajar apa hari ini? Saya, Pak. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah, Pak. Nah, betul sekali saudari Kanya. Dan slide selanjutnya akan berbicara tentang pencapaian yang akan kita ampuh dalam pembelajaran hari ini. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Jadi di sini kita akan mencapai bagaimana penganalisisan pembangunan dan pertumbuhan wilayah itu dalam prosesnya. Dan tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian mampu menggapai indikator pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Jadi dalam analisis itu kalian bisa tahu bagaimana pembangunan itu sendiri dan pertumbuhan wilayah itu sendiri. Dan juga nanti kalian diharapkan dapat mengimplementasikan materi ini bagi kehidupan kalian masing-masing. Oke, slide selanjutnya. Dan kembali ke dalam materi, ada tahu nggak pembangunan itu apa? Bapak tunjuk ya. Silakan Muhammad Olaf. Baik, Pak. Kalau yang saya baca, pembangunan itu merupakan upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau secara umum yang saya tahu, pembangunan itu merupakan sebuah tahap dari yang sebelumnya belum ada apa-apa sampai jadi ada sesuatu gitu, Pak. Benar sekali Muhammad Olaf. Jadi yang perlu kita ketahui, pembangunan itu dilakukan untuk membuat suatu kondisi di mana manusia dapat dimudahkan oleh pembangunan tersebut. Misalnya kayak pembangunan jalan tol untuk memudahkan akses berkendara dan mobilitas kita, dan pembangunan rumah sakit yang besar agar dapat menampung dengan pasien dengan jumlah yang banyak begitu. Selanjutnya ada peta pembangunan wilayah Indonesia.
saya mau minta tolong kepada saudari Rebecca, di dalam gambar ini bisa jelasin nggak? Itu ada nomor-nomor huruf Romawi. Tolong jelasin. Itu peta pembagian wilayah mana aja ya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Yang lainnya tahu nggak? Tahu. Saya Oke. tahu yang itu doang Pak, yang Yang D. mana? Yang D. Yang D itu apa? Itu kayak pembagian yang ke ini ada tuh 6 atau berapa sih, 8. Yang mana? Yang ini. Itu ada berapa pembagian sih Pak? Ini ada 4, A, B, C, dan D. Oh, 4. Iya, ya kalau yang setelah saya yang D itu di pembagian wilayah Indonesia Timur Pak. Nah, benar sekali. Dan untuk lebih lanjutnya, kita bakal ke slide selanjutnya. Nah, ini ada tabel yang isinya pembagian wilayah-wilayah tadi. Tolong saudara Muhammad Olaf bacain wilayah pembangunan utamanya itu ada berapa dan sebutkan kota pertumbuhan pusatnya itu di mana aja. Kita bagian. Yang pertama yang wilayah A ya Pak. Iya. Nah, yang wilayah A itu kota pusat pertumbuhannya di Medan. Terus pembagian wilayah utamanya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada di Provinsi Aceh sama Sumut. Terus yang keduanya itu di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Untuk pusatnya itu yang wilayah 1 ada di Medan dan wilayah 2 ada di Pekanbaru Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak meminta tolong saudari Kanya untuk membacakan wilayah pembangunan utama bagian yang B. Iya Pak, untuk wilayah pusat pembangunannya di yang bagian B itu ada di Jakarta dengan tiga pembagian wilayah. Yang pertama itu ada di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Itu pusatnya ada di Palembang. Terus yang kedua itu ada Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY itu pusatnya di DKI Jakarta. Lalu yang ketiga itu ada Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak Pak. Oke, baik. Jadi, kenapa wilayah pembangunan itu dibagi-bagi? Karena pembangunan itu kan harusnya untuk semua kalangan dan semua manusia. Jadi, tujuan dari pembagian pembangunan wilayah itu sendiri adalah memperatakan pembangunan agar pembangunannya itu dapat dirasakan oleh semua kalangan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak di depan gambar apa? Tanda tanya Pak. Tanda tanya. Berarti ada yang tahu jawabannya nggak dari tandanya ini? Maksudnya pertumbuhan wilayah Pak. Nah, ya itu benar. Apa ayo? Pertumbuhan wilayah ada yang bisa jawab? Bapak minta deh yang jawab, saudari Rebecca. Pertumbuhan wilayah itu apa? Kawasan yang bertumbuh sangat pesat Pak. Oke. Jadi pertumbuhan wilayah itu merupakan proses dari suatu wilayah untuk mengembangkan daerahnya itu sendiri. Jadi setelah diadakannya pembangunan, pasti wilayah tersebut akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam wilayah tersebut. Untuk mengembangkan wilayah tersebut akan diperlukan suatu bentuk pusat pertumbuhan. Baik, saya selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak? Di depan ini ada teori pusat pertumbuhan gambar apa? Dari teori pusat siapa pencetusnya juga? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu nanti kita Saya, jawab Pak. sama-sama. Saya mau coba jawab. Ya. Teori tempat sentral bukan Pak. Oh, masa? Ada yang lain? Teori kutub pertumbuhan bukan Pak. Oke, ada yang lain lagi? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Oke, kita jawab sama-sama ya. Slide selanjutnya. Jadi, gambar yang tadi itu merupakan teori tempat sentral atau central place theory. Dan teori pusat pertumbuhan itu terdiri dari 2 teori. Yang pertama tadi yang Bapak sebutkan, teori tempat sentral, dan yang kedua ada teori
kutub pertumbuhan atau yang kita sebut dengan growth theory. Bapak meminta tolong sama Olaf sama Rebecca dari masing-masing teori pusat pertumbuhan ini, tolong dibacakan definisinya. Saya Pak bacain yang teori tempat sentral. Oke. Kalau yang saya baca, teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat sentral. Oke. Tempat sentral tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Bentuk pelayanan tersebut digambarkan dalam segi 6 atau heksagonal. Oke, baik. Jadi keduanya ini dapat diaplikasikan ke dalam suatu wilayah dengan cara yang berbeda-beda. Selanjutnya, maaf, selanjutnya nggak ada slide lagi. Jadi selanjutnya ini kita akan mencoba menjawab sebuah teka-teki silang yang akan Bapak berikan. Sebelum kita bersama-sama mengerjakan teka-teki silang ini, ada yang mau bertanya terkait materi yang tadi Bapak sampaikan? Saya Pak. Ya, silakan saudarikanya. Maaf. Iya, saya mau nanya kenapa Pak pertumbuhan di Indonesia itu lebih cenderung berada di Pulau Jawa saja Pak? Oh, mungkin maksud Adinda, mengapa pertumbuhan di wilayah Indonesia itu cenderung kita sebut dengan Jawa sentris gitu ya? Iya, Jawa sentris Jawa Pak. sentris. Oke. Jawabannya nanti akan Bapak berikan setelah kita mengerjakan teka-teki silang. Oke, Baik, penasaran? Baik, di depan kalian ini ada sebuah soal teka-teki silang yang dapat kalian kerjakan dan nanti kita bahas bersama-sama. Tolong saudara Olaf membagikan lembar teka-teki silang kepada teman-temannya. Baik Pak. Sudah Pak. Oke, baik, silakan diisi sebentar. Sudah? Sudah selesai Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan dalam teka-teki silang, tolong di-scroll ke bawah. Olaf, Ya Pak. tolong jawab pertanyaan mendatar nomor 4. Kota pusat pertumbuhan wilayah D. Kita lihat mana nomor 4. 4. Ini bukan sih Pak? Ini ya. Ini Pak. Ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya apa? Jawabannya Makassar Pak. Oke, kita cek. M A K A S S A R. Oke, betul sekali saudara Olaf. Poin tambahan untuk saudara Olaf. Biaya ranking 1. Nanti belum. Oke. Ya. A Y A. Oke, semuanya benar. Alhamdulillah. Inilah yang Bapak harapkan dari kalian semua. Kalian dapat mengerti tentang materi yang Bapak berikan. Dan untuk pertanyaan dari saudarikanya, tadi saudarikanya bertanya, mengapa pertumbuhan di Indonesia itu cenderung Jawa sentris dan bagian timur itu kurang diperhatikan pertumbuhannya. Jadi gini, kenapa pertumbuhan dan pembangunan di wilayah Indonesia itu cenderung Jawa sentris? Karena yang pertama, faktor utamanya itu wilayah Indonesia sangat luas dan ternyata pusat pertumbuhannya itu yang paling berpengaruh bagi tempat bisnis itu ada di ibu kota. Jadi pembangunan yang ada di Indonesia itu cenderung dekat dengan ibu kota atau yang bersifat dengan Jawa sentris. Cukup sekian yang materi yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini dan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara dan saudari semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk menutup hari ini. Semoga pembelajaran yang kita jalankan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak meminta tolong kepada saudara Muhammad Olaf untuk membacakan doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Hadi dapat diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Amin. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Oke, baik, terima kasih saudara Olaf. Untuk evaluasi yang akan Bapak berikan ke kalian, tolong kerjakan soal-soal yang nanti akan Bapak berikan. Ini ditugaskan sebagai pekerjaan rumah.
besok dapat dikumpulkan langsung ke meja Bapak, langsung ke ruang guru. Terima kasih, cukup sekian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.